semua, perkenalkan nama saya Sofina dengan MPM 205 1072, mahasiswi Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum dari kelas 2 IHMB. Saya hadir di sini dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Winserlitan SHMH sebagai salah satu syarat ujian tengah semester. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi hukum tata negara yang telah saya pelajari hingga saat ini. Jadi ikuti saya. Materi hukum tata negara yang akan saya bahas pertama kali yaitu pengantar hukum tata negara. Hukum tata negara sendiri mengandung pandangan beberapa ahli yang dapat diartikan sebagai berikut. Menurut Van der Pot, hukum tata negara sebagai peraturan yang menentukan badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing hubungan satu dengan lainnya. Menurut patron George Whitecross, hukum tata negara berhubungan dengan persoalan distribusi, kekuasaan hukum, dan fungsi organ negara. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya hukum tata negara menurut Jimmy Asidik. HTN sebagai cabang ilmu hukum yaitu hukum kenegaraan dalam hukum publik. HTN mencakup organ negara, hubungan antara organ negara serta persoalan antara organ negara dan warga negara. HTN termasuk dalam Rechts atau hukum, Wet atau hukum tertulis, dan Lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup Verfassungsrecht atau hukum konstitusi dan Verfassungslehre atau teori konstitusi. Secara luas mencakup hukum negara dalam keadaan diam, Staat in rest, maupun negara dalam keadaan bergerak, Staat in Beweging. Sebagai sebuah contoh mengenai ketatanegaraan, di Indonesia terdapat trias politika, pembagian kekuasaan dengan kedudukan sederajat dan menganut check and balances, di mana lembaga saling mengecek satu sama lain. Trias politika itu terdiri dari legislatif yang menjalankan undang-undang, eksekutif yang menyetujui dan menjalankan undang-undang, yudikatif melakukan judicial review jika ada undang-undang yang bertentangan, di mana dalam menjalankan tugasnya masing-masing, setiap bagian tidak boleh melanggar hierarki perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 nomor 23 tahun 2014, yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Hierarki itu menjelaskan bahwa UU di bawah tidak boleh bertentangan dengan UU yang di atasnya. Dalam ranah hukum, kita harus dapat membedakan HTN dan HAN, di mana keduanya hampir mirip namun berbeda. Di mana letak perbedaannya? HTN menjelaskan bahwa sebuah peraturan dari lembaga negara yang mana dalam keadaan dia mengatur hubungan hak tanggung jawab antar lembaga negara satu dan lainnya, disertai distribusi kekuasaan tiap lembaga tanpa adanya perbedaan kedudukan dan menganut sistem check and balances. HAN atau hukum administrasi negara lebih melihat hubungan antara keadaan bergerak antara pemerintah dengan warga negaranya, bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak warga negaranya. Sumber HTN dibagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Material itu bersumber dari keyakinan yang menentukan isi dan materi atau Pancasila. Formil bersumber dari perwujudan isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri, seperti pada UU, konvensi, jurisprudensi, doktrin, ataupun traktat. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya dapat dilihat dalam bagian berikut. Menurut Barents atau George Jelinek berkata bahwa ilmu negara adalah tubuh, hukum tata negara merupakan kerangka dari tubuh, hukum administrasi negara merupakan gerakan dari tubuh, dan ilmu politik menjadi daging yang menyelimuti tubuh tersebut. Selanjutnya materi HTN kedua yaitu membahas mengenai dinamika ketatanegaraan Indonesia. Proses pembentukan negara Indonesia dapat dilihat dalam bagian berikut. Pada tahun 1944, Jepang terdesak pada Perang Pasifik, sehingga pada saat itu Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu dibentuklah BPUPKI pada 1 Maret 1945 dan dimulailah sidang pertama BPUPKI pada 22 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Setelah itu terbit Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisikan dasar negara dan tujuan dari negara Indonesia. Kemudian 10-14 Juni 1945 dimulai sidang kedua BPUPKI yang membahas tentang rancangan UUD bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, serta kewarganegaraan, diikuti dengan dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus dan berhasillah Indonesia memerdekakan bangsanya pada 17 Agustus 1945. Di mana sidang PPKI dimulai dengan membahas pengesahan UUD, pelantikan presiden dan wakil presiden, penugasan KNIP. Juga sidang kedua PPKI membahas mengenai kementerian dan pemerintahan daerah. Dapat dilihat bahwa dinamika ketatanegaraan Indonesia telah dibentuk sejak awal kemerdekaan dan terus berjalan hingga saat ini. Periodisasi konstitusi Indonesia terdapat beberapa. Yang pertama, UUD 1945.
ditetapkan sebagai konstitusi oleh PPKI, namun belum optimal pelaksanaannya sejak pasca kemerdekaan. Yang kedua, periode konstitusi RIS akibat KMB terbentuk Uni Indonesia Belanda dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, UUD 1950, RIS bubar, demokrasinya liberal, konstitusi tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang keempat yaitu UUD 1945, pra-orde baru. Adanya dekret presiden dan penyimpangan di mana ditetapkan presiden seumur hidup. Yang kelima, periode UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang. Komitmen menjalankan UUD secara penuh dan proses amandemen yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perbandingan UUD 1945 pasca amandemen dapat dilihat sebelum dan sesudah amandemennya. Sebelum amandemen, UUD 1945 tersusun dalam batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 ayat aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, serta terdapat penjelasan. Sesudah amandemen, UUD 1945, istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal yang terdiri atas 20 bab, 73 pasal, 164 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan juga penjelasan dihilangkan. UUD sebagai konstitusi mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat dengan sifatnya yaitu fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Dalam amandemen UUD 1945 yang pertama sampai yang keempat terdapat perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah di amandemen. Perubahan yang pertama ke perubahan yang kedua. Pasal yang paling signifikan terlihat pada pasal 7 di mana sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dan setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatannya sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jabatan presiden dibatasi setelah di amandemen sehingga tidak akan terjadi monopoli kekuasaan. Perubahan kedua ke perubahan ketiga. Pasal yang paling signifikan perubahannya terlihat pada pasal 6 di mana adanya kespesifikan dalam pemilihan presiden sebagai pemimpin Indonesia sehingga yang terpilih sudah terseleksi penuh sesuai dengan kriteria UUD 1945. Perubahan ketiga ke perubahan keempat. Perubahan yang paling signifikan yaitu pada pasal 34 yang menjelaskan hak fakir miskin dan anak-anak terlantar, di mana setelah perubahan hak dan wewenang yang didapatkan fakir miskin dapat lebih memenuhi kebutuhan hidupnya dan terpelihara oleh negara sebagai salah satu langkah untuk memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Selanjutnya materi HTN yang ketiga yaitu negara dan pemerintahan. Unsur dari suatu negara ada 4 berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 di Uruguay, yaitu diharuskan adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah berdaulat, serta kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu bentuk negara. Bentuk negara terdiri dari 2, yaitu kesatuan dan serikat. Perbedaan yang dapat kita lihat di sini adalah dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian, dengan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan dari pemerintah pusat untuk dilegalisasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol dan Brunei Darussalam. Sedangkan negara serikat atau federal yaitu merupakan negara bagian di mana sebagian atau kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal dengan bercirikan satu kepala negara, satu konstitusi, satu kabinet, dan satu lembaga perwakilan. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan juga terdiri dari 2, yaitu republik dan monarki. Bentuk pemerintahan republik merupakan negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu, contohnya pada negara Indonesia. Sedangkan bentuk pemerintahan monarki merupakan negara yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahannya biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu atau sultan, contohnya Malaysia. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pula terdiri dari 2, presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab pada parlemen, termasuk pembubarannya, dan parlemen tak dapat menjatuhkan presiden kecuali alasan khusus yang diatur oleh UUD. Contohnya yaitu negara Jepang. Sedangkan
Sistem pemerintahan parlementer yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih dan bertanggung jawab pada parlemen. Kepala pemerintahan dapat dijatuhkan oleh parlemen dan sebaliknya kepala pemerintahan dapat membubarkan parlemen. Contohnya pada negara Timor Leste. Next, selanjutnya yaitu asas pemerintahan daerah terbagi menjadi 3, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Kemudian tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah sebagai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dari anggaran Kementerian Negara. Selanjutnya, materi hukum tata negara yang keempat yang akan kita bahas, yaitu negara hukum dan perundang-undangan. Apa itu negara hukum? Menurut ahli Plato dan Aristoteles mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil dengan aspirasi untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Konsep dari suatu negara hukum yaitu perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan yang menyatakan pendapat, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, adanya penyelidikan kewarganegaraan. Negara hukum terdiri dari civil law dan common law. Apa perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut? Civil law merupakan sistem yang dianut oleh negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi dengan asas legalitas diutamakan, terkodifikasi berdasarkan pada hukum tertulis, tidak menggunakan juri, dan tidak terikat. Sedangkan common law merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, tidak ada asas legalitas, tidak terkodifikasi, berdasarkan keputusan hakim, menggunakan juri, serta terikat pada putusan hakim sebelumnya. Kemudian, membahas mengenai hukum tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yaitu secara primer untuk mengedepankan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat atau kodifikasi, sedangkan secara sekunder untuk memberi arah dan perubahan dalam masyarakat atau modifikasi. Unsur dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yaitu memuat aturan, mengikat, dan memaksa, serta dapat membuat sanksi. Dan materi kelima atau yang terakhir akan kita bahas yaitu kekuasaan negara. Dalam pembagian kekuasaan negara, terdapat dua perbedaan pandangan dari ahli hukum bernama John Locke dan Montesquieu. Ahli John Locke menjelaskan bahwa kekuasaan terbagi dalam legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu menjelaskan pandangannya bahwa kekuasaan itu dibagi dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi apa yang membedakan pandangan dari kedua ahli tersebut? Dalam konsep John Locke, dalam pembagian kekuasaan ini, di mana kekuasaan legislatif itu membuat undang-undang dan membuat peraturan, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, sedangkan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain seperti aliansi. Hal ini dikenal dengan hubungan internasional. Sedangkan menurut Montesquieu dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, ketiga cabang kekuasaan ini harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas, fungsi, maupun perangkat-perangkat yang menyelenggarakannya. Legislatif sebagai pembuat UU, eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang yang menurut Montesquieu diutamakan tindakan ke arah politik luar negeri, sedangkan kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Itulah tadi perbedaan dari kedua pendapat John Locke dan Montesquieu. Nah, inilah sedikit dari penjelasan mengenai hukum tata negara yang dapat saya sampaikan. Semoga dari yang saya sampaikan tadi dapat bermakna bagi para penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Winserlitan selaku dosen dari Hukum Tata Negara yang telah membimbing saya hingga saat ini. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.